Alhamdulillahi munshil khalqi min adami Thumma salatu ala al-mukhtari fil qidami Maulaya salli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi Amin tadhakuri jiranim bidhi salami Majajtada manjara mimok latim bidami Amhabatir rihu min tilqa ikadimatin wa awmadhal barku fi dhalma'i min idami Amhabatir rihu min tilqa ikadimatin wa awmadhal barku fi dhalma'i min idami Fama li'ainayka in qultak fufahamata wa ma liqalbika in qultas tafiq yahimi maula Ya salli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwa limuqtahami Ya Rabbi bil Mustafa Baligh maqasidana Waghfir lana ma madha Ya wasi'al karami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna
innaka antas sami'ul alim. Allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilat tahridi. Wa ila tahridi ala takthiri min dzikri hadhil kalimati. Lan maring gegerei, mendorong, memberi semangat ala takthiri ing atase ngakehaken min dzikri hadhil kalimati saking nyebut iki kalimat. Al-musyarrafati kang den mulyakaken. Liyafuza supaya merkoleh sapa adzakiru wong kang dzikir bi'aldimi fadliha kelawan keagungane keutamaane kalimat la ilaha illallah, kelawan keagungane kalimat la ilaha illallah. Asyartu kang aweh isyarah sapa ingsun biqauli kelawan ucapan ingsun fi aslil aqidati ing dalem pondasine akidah. Fa'alal akili ing lafat fa'alal akili iku tetep ing atase wong kang berakal ayuk sira ing ye utawi yen to ngakehaken sapa akil min dzikriha saking nyebut la ilaha illallah. Walamma kana lan ing dalem nalikane ana apa tahqiqu hadzal khairi, nyataaken iki kebagusan khairi ta khabari, tahqiqu hadzal khairi al-azimi kang agung lidzakiri hadhil kalimati kedue wong kang nyebut iki kalimat mauqufan hale iku mauqufan kandhek ala fahmi makna ha ing atase memahami maknane kalimat awalan ing dalem kawitane sumahtihdharihi nuli amrih nekaaken maknaha inda dzikriha ing dalem nalikane nyebut kalimat walau bitarikil ijmali senajan iku kelawan cara kang global sanian ing dalem kawitane kuyatu kene ya kuyatu
ana qayyatu kaqayyatu kang batesi ingsun fi aslil aqidati ing dalem pondasine akidah zikraha ing nutur kalimat bikoli kelawan dawuh ingsun dawuh mustahdiran li maknaha ing lafat mustahdiran li maknaha badaan syarahtu ing dalem sause yen ton jelasaken ingsun laka maring sira maknaha ing maknane la ilaha illallah fi syarhan kelawan penjelasan lam ara kang durung tau ningali sapa ingsun ningali man ing wong samiha kang agawe gampang sapa man kang agawe gampang utawa kang gawe gampang sapa man bihi kelawan syarhun ala tilka sifati ing atase mengkono-mengkono sifat al-madhkurati kang ditutur fiha ing dalem apa fiha ing dalem kalimat ya ala hasbima ing atase milang-milang perkara alhammi apa iku yo alhama kang wis paring ilham ilaihi maring man sapa al maula Allah zat kang luhur al karim jalla jalaluh jalla kang agung apa jalaluhu keagungane Allah mana kang wis paring kanugrahan sapa Allah taala alaihi ing atase ma bifadlihi kelawan kanugrahane ma bihifdhi hadhil aqidati kelawan ngreksa iki apa akidah al mubarakati kang mundak-mundak kebagusane utawa kang den paringi barokah insyaallah fi riyadil jannati ing dalem taman surga haitsu syi'ta ing dalem sekirane karep sapa sira untuk memberikan dorongan semangat memperbanyak zikir kalimat la ilaha illallah agar orang yang zikir dengannya itu memperoleh keutamaan yang besar. Aku telah memberikan isyarat dengan ucapanku dalam kitab Al-Aqidah. Saya jelaskan di sana, kata Imam Sanusi, hendaknya bagi setiap orang yang berakal memperbanyak zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika benar-benar mendapatkan keuntungan yang besar ini, bagi orang yang berzikir atau orang yang menyebut la ilaha illallah, pertama kalinya tergantung pada memahami maknanya. Ini pertama-tama kita berzikir agar supaya bisa benar-benar mendapatkan keuntungan dari membaca la ilaha illallah, kita harus memahami maknanya. Apa maknanya la ilaha illallah? Kemarin pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan. La ilaha illallah, ora ana pangeran iku maujud.
Ora ana pangeran iku maujud. Tapi kadang-kadang saya sering mendengar ora ana pangeran kang luwih hak den sembah iku maujud. Ngono maknane. Coba kita pikir sebentar ya. Kalau dimaknani tidak ada Tuhan yang lebih berhak disembah iku maujud. Itu kalau kita pikir sebetulnya kurang pas. Di mana letak ketidakpasannya itu? Tidak ada Tuhan yang lebih berhak disembah. Itu berarti kita secara tidak langsung mengakui ada banyak Tuhan. Meskipun kita meyakini bahwa banyak Tuhan itu tidak wajib atau tidak berhak disembah. Berbeda kalau maknanya la ilaha illallah itu dimaknani tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi ini kurang masyhur makna yang begini ini. Kalau makna yang kedua ini berarti kita tidak mengakui adanya Tuhan selain Allah. Yang menjadi Tuhan hanya Allah. Itu pemahamannya. Dan ini harus kita tancapkan ketika kita berzikir la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian yang kedua caranya adalah menghadirkan makna itu saat berzikir meskipun hanya secara global. Kata Imam Sanusi, aku telah memberi batasan. Beliau mengatakan dengan menghadirkan akidah keimanan yang dicakupnya. Artinya apa? Kita di dalam hati meyakini ma yajibu wa ma yastahilu wa ma yajuzu lillahi ta'ala. Bahwa la ilaha illallah itu memiliki 3 cakupan sebagaimana yang telah dijelaskan di depan. Berarti Allah punya sifat wajib, Allah punya sifat mustahil, dan Allah memiliki sifat jaiz. Itu namanya menghadirkan makna la ilaha illallah secara global. Nah, setelah aku jelaskan ini, kata Imam Sanusi, dengan penjelasan yang belum aku lihat, ada orang yang dapat menjelaskan seperti yang disebutkan di dalam kitab tersebut, sesuai dengan ilham yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang mengungkap makna la ilaha illallah itu loh, selain dalam kitab Al-Aqidah itu belum ada penjelasan yang lebih gamblang. Oleh karenanya beliau mengatakan ini adalah penjelasan yang paling gamblang. Jadi ketika berzikir la ilaha illallah itu, supaya kita dapat mengambil manfaat dari zikir itu, satu, minimal memahami makna. Yang kedua, menghadirkan makna di dalam hati. Meskipun apa tadi? Secara global. Wahai orang yang dianugerahi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mampu menjaga atau menghafalkan matan kitab Al-Aqidah yang penuh berkah ini, insya Allah akan diberi anugerah oleh Allah di taman surga, di mana dan bagaimanapun yang Anda kehendaki. Sungguh kamu telah sanggup menjaganya dari kunci surga sesuai cara yang paling sempurna, sehingga hati menjadi tenang dengan berzikir kepada Allah. Sebagaimana ini sudah
disebutkan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ala, ingatlah, bidzikrillah, dengan zikir kepada Allah, tatmainu, akan menjadi tenang opo al-qulubu, hati kita. Nah, ketenangan ini termasuk manfaat yang ditimbulkan dari zikir. Untuk menimbulkan ketenangan di dalam jiwa, maka ketika zikir kita harus tadi pertama maknanya, yang kedua menghadirkan makna di dalam hati. Misalnya kita sedang kita sedang sedih karena tidak punya uang. Maka kalau kita menghadirkan makna di dalam hati itu, Allah Maha Kuasa, karena Allah memiliki kudrat. Apa yang susah bagi Allah untuk menjadikan saya kaya seketika? Sehingga kita punya harapan besar kepada Allah. Kalau kita misalnya lagi sedang dihina, merasa sedih, merasa susah, kita meyakini bahwa Allah ala kulli syai'in qadir. Seberapa lama Allah menghendaki kita menjadi orang yang mulia di sisinya. Ini semuanya akan membuat kita menjadi tenang. Menjadi tenang. Wa haitsu syi'ta, ing dalem sekirane ngarepaken sira. Wa kaifalan halih kaya apa syi'ta ngarepaken sira. Faqad tamakkanta, teman-teman wis manggon sira bi khifdiha, kelawan ngrekso kalimat min miftahil jannati, saking kuncine surga. Ala akmali wajhi qarra faqarra, ala akmali wajhi, ing atase luwih sempurnane dalan. Faqarra, nuli dadi anteng, bida faqarra, nuli apa? Dadi anteng utawa ngantengaken, dadekaken anteng ngono. Faqarra, nuli dadekaken anteng utawa anteng sira bidzalika kelan mengkono-mengkono hifdzuha. Washkur, lan syukura sira ala jami'i afdalihi, ing atase sekabehane kanugrahane Allah alaika ing atase sira. Bima, kelawan perkara yatahassara kang nelongso alaihi ing atase mah, fil akhirati, ing dalem akhirat, sapa kasirun wong akeh, miman kang tetep saking wong lam yuwafaq, kang ora den tulungi sapa man lima maring perkara, wufiqta, kang wis den paringi pertolongan sira. Nas'alu, nyuwun sapa ingsun hu ing Allah subhanahu wa ta'ala, ayya ja'ala, ing yen ndadekaken sapa Allah na ing kita, wa iya kalan maring ing sira, fid dunya, ing dalem dunya, wal akhirati, lan akhirat, min khiyari ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, saking pira-pira pilihane wong kang ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bersyukurlah kepada Allah atas semua anugerah yang diberikan kepadamu. Anugerah yang diberikan kepadamu dengan anugerah yang banyak. Orang yang kesusahan di akhirat karenanya. Kesusahan di akhirat karenanya itu artinya la ilaha illallah. Yaitu orang-orang yang tidak mendapatkan taufik sebagaimana yang kamu dapatkan. Jadi kita bisa mengucapkan la ilaha illallah itu sudah kenikmatan luar biasa. Dengan kita membawa la ilaha illallah itu kita selamat di akhirat.
di mana banyak orang yang tidak mendapatkan pertolongan Allah sehingga di dunia tidak dapat mengucapkan la ilaha illallah, besok di akhirat menjadi sedih karena tidak pernah mengucapkan la ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita di dunia dan akhirat termasuk orang-orang yang ahli berzikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dah ini penutup daripada keutamaan membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Al-Faslus Salisu, sekarang fasal yang ketiga, utawi fasal kang nomor 3 minal fusuli, kang tetep sanging pira-pira fasal arbaati kang ana papat. Fi bayani kaifiyati dzikri hadhil kalimati, ing dalem jelasaken tata carane zikir iki kalimat la ilaha illallah alal wajhi ing atase cara al akmali kang sempurna. Dalam pasal yang ketiga ini akan dijelaskan tentang bagaimana tata cara berzikir atau zikir la ilaha illallah dengan cara yang sempurna. Ulima dan werui apa anna dzakira hadhil kalimati, satemene wong kang zikir iki kalimat hadhil kalimah itu ya la ilaha illallah al-musyarrafati kang den mulyakaken ala kulli halin ing atase saben-saben tingkah biqasdil qurbati kelawan sejo ibadah iku yahsulu den werwi yahsulu hasil lahu kedue dzakir apa asawabu ganjaran lakinil akmalu tetapi ne utawi kang luwih sempurna iku alladzi cara taridu kang tumeka bihi kelawan alladzi alal qalbi ing atase ati apa al mawahibu pira-pira peparing al ilahiyati kang bangsa pangeran wal futuhatulan pira-pira kebukae ati arrobaniyatu kang bangsa arrobaniyatu kang bangsa pangeran wa amtarur rahmati lan pira-pira udane rahmat utawa pira-pira rahmat kang den gambaraken kaya udan al-ghaibiyati kang bangsa samar ad-du'a alladuniyati kang bangsa laduni allati yaksuru kang cupet anha saking amtarur rahmah apa alwasfu nyifati iku ayu antima yen to ngagungaken sapa adzakiru wong kang zikir ma ing perkara adzama kang ngagungaken sapa Allahu Gusti Allah Ta'ala wa ayyuhsina lan yen to bagusake sapa zakir adabahu ing tata kramane zakir ma'ama sartane perkara syarafa kang mulyakaken sapa Maulana Jalla wa Azza Allah kang Maha Agung. Sudah dimaklumi atau sudah diketahui orang yang berzikir menyebutkan kalimat la ilaha illallah dalam kondisi apapun dan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah akan memperoleh pahala.
dimanapun kamu berada, menyebutkan la ilaha illallah dengan niat ibadah pasti berpahala. Namun cara yang paling sempurna yang dapat mendatangkan al-mawahib al-ilahiyah. Mawahib itu pemberian Allah, al-ilahiyah dari Allah. Dan memperoleh al-futuhatur rabbaniyah, terbukanya pintu-pintu Rabbani, pintu-pintu yang gaib, dan mendapatkan rahmat yang sangat banyak sebagaimana air hujan yang tidak dapat disifati, adalah zikir, adalah orang yang berzikir mengagungkan serta menjaga tata krama yang baik terhadap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini tadi ada istilah al-mawahib al-ilahiyah, al-futuhatur rabbaniyah, dan rahmat al-ghaibiyah. Tiga istilah ini sebenarnya maknanya sama, ya, maknanya sama. Apa maknanya? Berbagai bentuk kemakrifatan dan cahaya yang ada di dalam hati orang yang berzikir. Itu sama. Itu di dalamnya itu ada. Muradifun lima qablahu. Artinya tiga istilah ini sama. Al-mawahib wal futuhatur rabbaniyah wal amtaru war rahmatu al ghaibiyah bimakna wahidin wa huwa al anwar wal ma'arif allati tahsulu fi qalbi dzakir. Itu dalam syarahnya Imam Ad-Dasuki mengatakan sama maknanya. Jadi kalau kepingin mendapatkan futuhah ilahiyah, al mawahib al ilahiyah dan rahmat al-ghaibiyah, kita harus menjaga tata krama dalam berzikir. Tata krama dalam berzikir itu banyak sekali. Nanti disebut ya. Wa qad alimta, teman-teman wis ngerti sira. Kalau disebutkan satu persatu ya diurut. Orang yang berzikir itu semestinya suci dari hadas baik kecil maupun hadas besar. Meskipun misalnya kamu dalam keadaan hadas pun boleh membaca la ilaha illallah, tapi kalau itu namanya tidak menjaga tata krama dalam berzikir, tentu akan terhalang dari futuhah al-ilahiyah. Di berwudu atau kalau hadas besar mandi. Yang kedua, memakai pakaian yang suci. Kalau bisa yang polos putih, pakaiannya suci. Suci itu bisa jadi kalau secara dohir ya suci dari najis. Tapi kalau kita perdalam, suci itu bersih dohir batin. Artinya misalnya membeli pakaian itu dibeli dengan uang yang bersih dari hasil usaha yang jujur. Nah, kemudian berdiam diri di tempat yang suci, mencari tempat yang suci.
sebagaimana nanti dijelaskan lagi, diperinci di bawah ya. Bagaimana nanti dijelaskan. Min afdolil adkari, iku setengah saking luweh utama-utamane pira-pira zikir. Wa asyrafiha lan luweh mulyane zikir indallahi ta'ala. Fayam bagi mongko sayukja lil mukmini kedue wong mukmin apa ayak tania yen to ngreksa sapa mukmin bisa niha kelawan tingkae apa bisa niha kelawan tingkae kalimat utawa mbalike la ilaha illallah bi fihi ing dalem zikir faya tawaddu mongko wudu sapa zakir faya tawaddu mongko wudu sapa zakir laha krana zikir la ilaha illallah utawa laha krana kalimat la ilaha illallah wayal basulan nganggo sapa zakir siaban ing pakaian tahiratan kang suci wayak sudu lan nejo sapa zakir maudian ing panggonan tahiran kang suci kama yak sudu kaya oleh nejo sapa zakir hu ing maudi li sholati krana arai salat fihi ing dalem maudi kama yak sudu li sholati fihi ing dalem maudi waliyatahara lan yento nemen-nemeni sapa mau sapa zakir al infirada ing ijen wal khulwata lan ing sepi utawa nyepi anil khalqi saking makhluk mastata'a kelawan endi-endine kemampuan utawa endi-endine kuwasa sapa zakir semampunya ngono wayak sudulan nejo sapa zakir al azminata ing pira-pira waktu al musyarrafata kang den mulyakaken kama kaya waktu badal fajri kang tetep ing dalem sause fajar ila tulu isyamsi tumeka maring muncule srengenge wa ba'dal asri lan ing dalem sause salat asar ila ghurubi hatu meka maring surupe srengenge au ma utawa waktu ya tamakanu kang kongang sapa zakir minhu saking ma memba didzalika kang tetep saking sebagiane mengkono tulu il fajri au ba'dal fajri au ba'dal asri bainal isya aini ing dalem antarane salat maghrib lan isya wasahari lan sahur di antara tata krama orang yang berzikir itu adalah berwudu. 2. Memakai pakaian yang suci. Duduk di tempat yang suci. Menjauh atau menyendiri dari makhluk. Mengusahakan waktu-waktu yang mulia. Misalnya setelah sholat subuh. Setelah sholat asar atau waktu di antara sholat maghrib dan isya atau pada saat waktu sahur. Ini adalah waktu-waktu yang dimuliakan atau waktu-waktu yang dimuliakan. Summa yastakbilah. Nomor 6,
nuli madhep sapa dzakir al-kiblata ing kiblat. Nomor 6, dia menghadap arah kiblat. Wa yaftatihlan yen to buka utawa ngawiti sapa dzakir. Nomor 7. Nomor 7, memulai wirdahu ing wiridane dzakir. Awalan ing dalem kawitane bil istighfari kelawan istighfar. Walau mi'ata marratin, senajan iku 100 ambalan. 100 ambalan. Nomor 7 itu memulai berzikir dengan membaca istighfar. Meskipun sampai 100 kali. Jadi ini kalau di tata cara khususiyah itu kawit setelah menata adab tata krama duduk, berpakaian, membersihkan diri dari najis dan hadas, membaca istighfar astaghfirullahaladzim 100 kali. Tujuannya apa? Membaca istighfar itu diperbanyak liyaksila supaya mbasuh sapa wong batinahu ing batine wong, dibasuh min adronil ma'asi saking pira-pira kotorane kemaksiatan, saking pira-pira kotore kemaksiatan. Liya apa iku ya? Liyatahayya supaya nyiapaken sapa wong utawa cawis-cawis sapa wong ngene, liyatahayya supaya cawis-cawis sapa dzakir litahliyatihi maring bersihaken batin bima kelawan perkara wa yaridu kang tumeka apa mah alaihi ing atase dzakir, alaihi ing atase dzakir ba'da dzalika ing dalem sause mengkono-mengkono istighfar. Apa itu? Apa itu? Min anwari baqiyati auradihi, sanging pira-pira cahayane sekari-karine pira-pira wiridane dzakir. Kalau sudah membaca istighfar, tujuannya membersihkan jiwa dari kotoran-kotoran dosa. Di antaranya tujuannya lagi adalah supaya mengisi batin itu dengan sesuatu. Apa sesuatu itu? Yaitu anwari aurati, cahaya dari wiridnya. Namanya ada wirid itu kemudian timbul warid. Ini kalau ngaji hikam ya dijelaskan panjang lebar, tapi saya tidak akan menjelaskannya. Jadi warid itu ada macam-macam. Warid dari setan, warid dari malaikat, warid dari Allah. Seperti yang diceritakan dalam Nuril Burhan itu. Sultanul Auliya Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, ketika membaca wirid itu kemudian ada warid yang mengatakan, mulai sekarang apa yang telah saya haramkan menjadi halal untukmu. Nah ini namanya warid. Dan warid ini apakah warid ilahiyah atau warid syaitoniyah atau malakiyah? Itu ada tandanya.
La Imam Syekh Abdul Qadir Jilani waktu itu langsung mengatakan, ikhsya ya la'in, pergi kamu yang terlaknat. Apa? Kok disuruh pergi waridnya? Karena Syekh Abdul Qadir Jilani tahu bahwa ini warid syaitoniyah. Kok tahu dari mana? Karena warid itu mengatakan, apa yang telah saya haramkan sekarang menjadi halal untukmu. Ini sesuatu yang tidak mungkin. Kalau itu dari Allah tidak mungkin, pasti dari setan. Makanya bagi kita orang-orang yang awam itu harus memiliki guru yang membimbing kita menuju kemurnian akidah. Nah, kalau zaman ngajinya runut dari depan ya halaman 69 itu ada keterangan guru yang boleh dijadikan guru mursyid. Itu tidak sembarang guru. Karena ini urusannya menyangkut urusan batin. Urusan batin. Ini yang ketujuh. Jadi istighfar itu adalah tujuannya at-takhliyah wa tahliyah. Takhliyah membersihkan jiwa dari kotoran dosa, wa tahliyah mengisi jiwa dengan hal-hal yang baik. Atau kalau dibahasakan lain, takhliyah itu membersihkan jiwa dari sifat-sifat tercela, sedangkan tahliyah mengisi jiwa dengan sifat-sifat yang terpuji. Summa yattabi nuli manutosiro isra dzalika ing dalem samburine apa mengkono-mengkono zikir. Isra dzalika ing samburine mengkono-mengkono apa istighfar ta zikir. Isra dzalika ing samburine mengkono-mengkono istighfar. Sholatan ing maca sholawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ing atase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khamsamiatin walau khamsamiatin senajan 500 apane marrotan ambalane. Nah ini kalau yang baiat sudah baiat thariqah ini biasanya tidak sama satu murid dengan murid yang lain. Ada yang diperintah membaca sholawat hanya 3, ada yang diperintah membaca sholawat 100. Kalau orang-orang thariqah Syadzaliyah itu yang dibaca sholawat Syadzaliyah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wahin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wahin. Nah ini ada yang diperintah oleh mursyid 100, ada yang lebih dari 100. Demikian pula dengan istighfar tadi. Ada yang diperintah hanya beberapa. Nah, ini tidak sama satu murid dengan murid yang lain. Ya alasannya kita tidak tahu, tapi hanya mungkin saja dengan menebak-nebak. Kalau kita mencuci pakaian,
itu belum tentu satu pakaian dengan pakaian yang lain tuh lamanya kita menggosok itu belum tentu sama. Melihat kotoran yang melekat di pakaian itu kalau terlalu susah dibersihkan maka semakin lama dia disikat. Nah, kira-kira begitu ya, kira-kira. Liyastaniro supaya padang biha kelawan sholawat apa batinuhu batine dzakir wa yatahayya alan supaya cawis-cawis sapa dzakir lihamli mamaring gawa perkara yaridu kang tumeka apa ma alaihi ing atase Allah dzakir ba'da zalika ing dalem sause mengkono sholawat min syirri tahlili nyatane rahasiane tahlil wal yaksidalan supaya nejo sapa dzakir bidzalika kelan mengkono zikir kullihi yaskabiyane dzalik imtithala amrillahi ing nglakoni perintahe Allah wa talaba ridahu lan numrih ridane Allah setelah istighfar membaca sholawat 500 kali agar batinnya tersinari dengan zikir tersebut dan agar supaya hatinya siap menerima rahasia-rahasia zikir tersebut. Jadi warid tadi loh, warid itu. Dan hendaknya dia bermaksud dengan semua zikir yang ia baca itu hanya karena memenuhi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala sekaligus mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya yang ikhlas. Dah saya tidak akan jelaskan panjang ini. Ini saya kalau dijelaskan nanti panjang. Jadi apa itu warid? Warid tadi sebagian saya singgung sedikit-sedikit saja. Itu bagiannya ngaji hikam. Atau ihya. Hadzal wa qasda qurbah wa walladzi utawi perkara yu'inu kang bisa nulungi apa alladzi hu ing dzakir ala ikhdari qalbihi ing atase nekaaken atine dzakir wa qasdil qurbati lan nejo wong parek fi hadhil azkari ing dalem iki dzikir iku ayu dzakira yento dzikir utawa ngelingaken sapa dzakir ala qalbihi ing atase atine dzakir amra maulana jalla wa azza ing atase perintahe Allah jalla wa azza bi kulli wahidin kelawan sekabehane tawa saben-saben siji minha kang tetep saking apa mau azkar liyastas'ira supaya ngrasa apa kalbuhu atine dzakir hai batal amri ing wibawane perintah bima'rifati man kelawan ngawur widat saudara kang metu apa amr minhu saking man sesuatu atau perkara yang dapat membantu kita menghadirkan hati saat berzikir dan memaksudkan mendekatkan diri kepada Allah dalam zikir-zikir tersebut adalah kita mengingat perintah Allah
Masing-masing zikir itu adalah merupakan perintah Allah. Kenapa kita mengingatkan hati kita bahwa zikir itu perintah Allah? Agar hatinya merasakan haibah, kewibawaan suatu perintah. Sebab mengetahui Allah yang memerintah itu. Begini ya bahasa sederhananya. Jadi cara kita supaya bisa menganggap zikir itu penting dan berwibawa, kita harus menyadari, memahami, mengerti bahwa yang memerintah kita berzikir adalah Allah. Jadi yang kita nilai bukan zikirnya itu, tapi kita nilai bahwa yang memerintah zikir itu adalah Allah. Adalah Allah. Misalnya begini, saya buat gambaran supaya jelas. Misalnya kita disuruh untuk mencuci baju. Kalau kita lihat pekerjaan mencuci baju itu sesuatu yang tidak istimewa. Tidak istimewa. Nah kalau kita memandang nyuci baju itu tidak istimewa, itu karena yang kita lihat adalah pekerjaan mencuci bajunya. Tapi kalau kita memandang siapa yang memerintah kita mencuci baju, itu akan berbeda sikap kita. Pekerjaannya sama, tapi kalau kita melihat siapa yang memerintah, raja, maka pekerjaan seremeh mencuci baju tidak menjadi remeh. Karena yang kita lihat siapa yang memerintah mencuci baju. Dan demikian pula dengan apa? Zikir itu meskipun hanya la ilaha illallah, mudah diucapkan, meskipun jumlahnya hanya berapa. Itu kalau kita pahami bahwa yang memerintah saya zikir adalah Allah, maka zikir yang sependek itu menjadi bernilai sangat luar biasa. Begitu maknanya ya. Sumayatlu. Ada lagi itu. Kalimatani kata Nabi ya. Khafifatani 'alal lisan. Saqilatani fil mizan. Habibatani ilar rahman. Qaulukum subhanallah bihamdih. Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdih. Itu subhanallahil azim, subhanallah bihamdih. Kalau dilihat dari hanya kalimatnya saja, pendek, mudah, dan tidak ada keistimewaan sama sekali. Tapi kalau kita pahami bahwa yang memerintah kita membaca tasbih itu adalah Allah, maka itu akan berubah menjadi sangat luar biasa. Al-amri aibatal amri bima'rifati man sodara minhu. Ma'rifati man sodara minhu, atau yang lebih tinggi lagi lah, misalnya begini. Itu kalau diperintah raja tadi mungkin karena takut kalau tidak dilaksanakan. Mungkin yang menyuruh kita mencuci baju itu adalah kekasih kita. Gue sampean duwe kekasih terus dikongkon ngumbahno klambine. Wah, itu sangat luar biasa bagi kamu. Cuci baju itu pekerjaan yang sangat istimewa. Tidak ada tandingannya menurut kamu. Kenapa begitu? Karena yang kamu pandang, yang memberi perintah ini adalah kekasihku. Nah, begitu ya.
Kira-kira begitu. Bisa dipahami ini. Wa kaifiyatu dzikri dzalika utawi wa kaifiyatu utawi carane zikir mengkono-mengkono zikir mengkono-mengkono zikir mengkono ya utawi carane zikir mengkono-mengkono amro maulana jalla wa azza alal qalbi ing atase ati iku ayata awada yen to njaluk kareksa sapa wong awalan ing dalam kawitane billahi azza wa jalla kelawan Allah azza wa jalla direksaane syaitonir rajimi saking setan kang dituhaken saking rahmat. Cara mengingat perintah Allah tersebut dalam hati adalah pertama kalinya memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Apa maksudnya? Qasidan halih wong kang nejo atilawata ing maca liqaulihi ta'ala krana dawe Allah ta'ala fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim fa idza qara'ta ing dalem nalikane maca sira al-qur'ana ing Qur'an fasta'id mongko becik njaluk kareksa sira billahi kelawan Allah minasyaitoni saking setan ar-rajimi kang didoaken saking rahmati Allah. Tujuannya membaca ta'awud itu adalah apa? Melaksanakan perintah Allah dalam surat An-Nahl ayat 98. Apa firman Allah? Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Masih panjang ya. Masih panjang. Dah disambung besok lagi. Ini kalem-kalem ini tadi sudah disebutkan adab tata cara berzikir, mulai memakai pakaian yang bersih, suci, tempat yang bersih dan suci, mensucikan diri dari hadas kecil maupun besar, menghadap kiblat, membaca istighfar, membaca ta'awud. Besok ada lagi lanjutannya. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma alamtanihi wardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni
astaudi'uka ma 'allamtanihi wardidhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.